Perbuatlah demikian. Oleh Willy Wibianto. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lukas bab 10 ayat 28. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Aku mempunyai pengalaman dalam pelayanan di gereja. Pernah aku diminta menerimakan barang-barang sponsor untuk keperluan ulang tahun Couples for Christ di paroki Pamulang. Pengantar barang-barang sponsor banyak yang menelpon aku. Aku menyarankan mereka bertemu dengan satpam gereja dengan pesan bahwa barang-barang tersebut adalah untuk keperluan door prize pada pesta ulang tahun ke-32 Couples for Christ. Aku juga minta para pengantar barang untuk menunggu aku datang untuk menandatangani tanda terima dan melakukan foto bersama mereka sebagai tanda bukti. Semuanya telah berjalan dengan baik hingga selesai.
Dalam bacaan Injil hari ini, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sebagai ahli Taurat, tentunya ia hafal perintah Allah tentang mengasihi. Ia tahu bahwa kasih adalah inti dari hukum Taurat. Namun ia ingin mencobai Yesus. Maka Yesus bercerita tentang kisah seorang Samaria yang baik hati. Sambil bercerita tentang orang asing yang baik hati itu, Yesus sebenarnya memperkenalkan dirinya yang adalah kasih itu sendiri. Manusia sungguh hidup bila ia mau mengasihi. Kita tidak cukup hanya tahu dan mampu bicara tentang kasih. Kasih adalah perbuatan nyata. Sebagai contoh, kita bisa mendekati sesama yang malang dan kurang beruntung, menangani masalahnya dengan sebaik-baiknya hingga selesai. Hanya dengan cara inilah manusia hidup seperti Yesus, yaitu dengan mewujudkan kasih Yesus dalam setiap langkah kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menginginkan kami menjalankan peran dan tanggung jawab kami dengan baik. Hal sederhana seperti itu adalah salah satu cara untuk mencintai Tuhan dan sesama. Berilah kekuatan-Mu kepada kami, agar kami selalu menimba kekuatan-Mu melalui renungan kasih-Mu ini setiap hari, sehingga kami pun dapat mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan kami melalui peran, tugas, dan tanggung jawab kami. Berkati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.